salam sejahtera bagi kita semua anak kami di kelas 10. Baik, kali ini kita akan bertemu kembali di pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan masuk di bab 2. Baik, tapi sebelumnya kita akan sedikit Ibu akan mengulang mengenai materi kita di bab 1 mengenai fungsi dan peranan sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekali lagi kita ulangi ya, bahwa ingat, sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Apanya masyarakat? Yaitu mengenai interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi itu harus kamu ingat bahwa objek kajian dari sosiologi itu adalah masyarakat. Apa itu masyarakat? Sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Oke, jadi di pertemuan berikut ini, di bab kedua kali ini, kita akan belajar mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, jadi Ibu harapkan kamu tetap membaca buku kamu agar apa? Pelajaran kita secara virtual ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Seperti yang Ibu sudah singgung tadi bahwa di bab 1 kita sudah belajar mengenai fungsi dan peranan sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dan di situ sudah kita bahas bahwa ternyata objek dari sosiologi adalah masyarakat. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat itu adalah individu yang saling berhubungan dan membentuk sebuah komunitas ataupun kelompok. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 2 ya, mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, untuk pertama kita akan belajar mengenai individu. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan masyarakat, apa yang dimaksud dengan individu? Dalam konsep manusia, individu sebagai apa? Makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Nah, berarti dia secara sendiri itu adalah individu. Pada saat kamu duduk di rumah kamu sendiri, itu dikatakan individu. Satu orang saja. Nah, jadi kamu sudah bisa ya mendefinisikan apa itu arti individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti kesatuan terkecil. Ingat, apa itu tadi individu? Satu orang saja, ataupun kesatuan terkecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok. Kamu bisa lihat di slide kita ya, ada beberapa orang, beberapa individu bersama. Kamu lihat dalam slide juga, sepertinya mereka lagi bahagia. Berarti baru saja terjadi interaksi. Nah, berarti kita dapat ingat ya, apa itu pengertian kelompok sosial? Adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, jadi kalau dibilang kelompok berarti harus ada interaksi, hubungan timbal balik. Baik, dari kedua konsep yang barusan Ibu jelaskan mengenai individu dan kelompok, nah tentu di antara individu, di antara kelompok, nah individu-individu yang bergabung membentuk sebuah kelompok tentu terjalin hubungan sosial. Nah, ini bisa kamu lihat di slide kita. Ada dua orang individu yang saling merangkul dan nampak adanya interaksi di antara mereka. Nah, jadi apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara individu dan saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran, saling tolong menolong, dan unsur yang
mendasari hubungan sosial tersebut adalah interaksi sosial. Nah, jadi sebenarnya ya dalam kehidupan bermasyarakat, secara hakikatnya kita harus melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial berarti ya hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dan atas kesadaran, ya artinya ada kesadaran, kita sadar bahwa ya kita melakukan hubungan dengan individu yang lain, sehingga kita sering sekali dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial kita harus menolong individu yang lain. Karena apa? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Nah, walaupun dalam saat ini ya, di era pandemi COVID-19 saat ini, apa? Interaksi itu seperti dibatasi. Nah, apa katanya ya, kalau bisa ya interaksi itu diminimkan. Sehingga memang ya, kalau kita kaitkan ke dalam materi sosiologi, bahwa sedikit terjadi ya pembelokan atau sedikit melenceng dari sebenarnya ya, bahwa kalau dalam konsep sosiologi itu ya interaksi itu sangat penting. Tapi dalam era pandemi saat ini ya interaksi itu agak-agak dikurangi. Kenapa? Karena ada dampak yang diakibatkan oleh interaksi sosial secara langsung. Tapi kalau kita seperti yang kita lakukan sekarang secara virtual atau secara menggunakan teknologi, ya secara mungkin ya bisa tidak ada dampak ya, hanya dampak segi material saja, yaitu bagaimana kita mempersiapkan kuota kita, tentu berkaitan dengan uang tentunya. Baik, jadi anak-anak ibu sekalian di kelas 10, karena kamu baru kali ini belajar mengenai sosiologi, sekali lagi ibu ingatkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Masyarakat itu dari individu dan kelompok. Nah, apanya yang dikaji? Mengenai interaksi sosial ataupun hubungan sosial. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ibu kita pelan-pelan saja ya. Tapi ibu harapkan anak-anak sekalian sudah paham mengenai apa itu sosiologi, apa itu individu, apa itu kelompok, dan hubungan sosial.